Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azhar Maulana. Dan saya Rahmat Rafiki. Saya Nur Aini, saya Dea Aryani, Saya Febri Wela. saya Sucibaina Rizky. Maaf nih Pak, sebelumnya tidak ganggu waktunya malam ini untuk wawancara Bapak. Kami dari Universitas Muda Riau, dari dari Prodi Manajemen, ini menanyakan soal lembaga adat Melayu Riau. Pertanyaan itu Pak, bagaimana bentuk lembaga adat mencatat sebuah masalah yang ada di lembaga adatnya Pak? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik dari rekan-rekan dari mahasiswa dan dari mahasiswi Muhammadiyah Riau hari ini hadir di tengah-tengah kediaman kami untuk menggali berupa pertanyaan tadi tentang bagaimana bentuk lembaga Riau dalam menyelesaikan sebuah masalah. Seperti mana dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, lembaga Riau itu terdiri dari Dewan Pimpinan Harian Lembaga Riau, yang kedua Majelis Kesepakatan Adat Lembaga Riau, dan Dewan Kehormatan Adat Lembaga Riau. Dari tiga bagian ini itu pengurus berdiskusi, bermusyawarah, bahasa lainnya bermusyawarah untuk memecahkan apa-apa saja yang menjadi masalah, baik itu masalah adat, baik pun masalah sosial, masalah politik, dan masalah-masalah yang terjadi kekinian terbaru di Riau pada umumnya. Itu dia. Jadi ada tiga bagian, ada tiga tumpu sejerangan. Yang pertama itu adalah Dewan Pimpinan Harian, yang kedua adalah Majelis Kesepakatan Adat, yang ketiga adalah Dewan Kehormatan Adat. Dari tiga ini, semua permasalahan, semua isu-isu yang terjadi di lingkungan pemerintah, di lingkungan adat, dan di lingkungan sosial itu dimusyawarahkan di Majelis Kesepakatan Adat Riau. Apakah seorang karyawan dapat berpindah posisi atau jabatan untuk Untuk jabatan atau posisi karyawan tentu pengurus punya penilaian yang mempunyai kewenangan tentang posisi atau jabatan karyawan untuk memposisikan seseorang itu pada bagian tertentu itu ditentukan oleh Dewan Pimpinan Harian pengurusnya, dari Ketua Umum, Sekretaris Umum, dan anggota atau pengurus Dewan Pimpinan Harian yang dipandang layak untuk menilai atau menguji kelayakan dari karyawan lembaga adat Melayu Riau untuk menduduki atau memposisikan jabatan atau tempat yang disepakati yang ditentukan kepada beliau. Bagaimana penerapan model rantai Markov dapat membantu lembaga adat dalam merencanakan regenerasi kepemimpinan? Bagaimana perencanaan model rantai Markov dalam membantu lembaga adat dalam merencanakan regenerasi kepemimpinan? Ya, dari kepemimpinan pengurusan lembaga adat Riau tentunya ada alur dan patutnya, ada aturannya untuk menduduki suatu posisi di kepemimpinan di lembaga adat itu ada musyawarahnya. Musyawarah itu bisa, kalau untuk 5 tahun sekali itu namanya musyawarah besar.
yang diadakan setelah pengurusan itu berakhir. Bisa jadi pengurusan yang lama itu bisa mengikuti kepengurusan baru sesuai dengan alur dan patutnya. Dan menurut anggaran dasar dan rumah tangga lembaga negara itu ada 6 kabupaten kota yang memberikan suara karena mereka mempunyai hak suara untuk memilih pemimpin yang ada di lembaga negara soal kepemimpinan. Tidak lepas juga dari pihak dari luar atau pihak lain yang ingin mengaji di kursi kepemimpinan di lembaga ini sesuai dengan alur yang patut tentang pengetahuan dia dan pengetahuan dia tentang adat dan budaya yang ada di daerah. Tidak mewakili saja satu daerah, tapi sebenarnya dia memiliki suara terbanyak 2/3 dari suara kabupaten kota untuk menjadi lembaga. Oke, dapat. Nah, pertanyaan selanjutnya, apakah pakaian adat Melayu sekarang dapat digantikan atau dirubah masa depan tergantung kebijakan pemerintah? Kalau untuk baju pakaian itu sudah ada ketetapan dari adat istiadat, dan kalau kita merujuk kepada adat istiadat itu banyak sebetulnya. Kalau untuk ada kampar begini untuk menghadiri acara adat, untuk acara berkalis atau daerah pesisir seperti ini. Jadi sudah ada aturan yang sudah disepakati oleh para datuk-datuk kita untuk pakaian adat. Kalau untuk acara adat pengabalan itu dianjurkan kepada pengurus lembaga adat itu berbaju hitam. Dan ada lagi di daerah Rokan Hulu, itu karena itu ada daerah tertentu yang orang itu menggunakan warna kuning. Nah, jadi sebetulnya kesepakatan sudah ada kesepakatan masing-masing daerah, sudah ada masing-masing daerah sudah mengikuti adat masing-masing itu. Nah, jadi kalau untuk lembaga media provinsi Riau itu kita menggunakan baju hitam. Jadi itu sudah kesepakatan dari dahulu sampai sekarang. Cuma tidak pula di daerah-daerah itu kita mengekang, karena di daerah-daerah itu punya adat masing-masing. Di provinsi itu lembaga adat itu sifatnya otonom, tidak mengurusi adat istiadat di masing-masing kabupaten kota, karena masing-masing kota itu sifat kultur dan budaya baik ini segi pakaian itu mereka yang tahu. Kalau kan lembaga adat di Jawa ya, Lembaga adat di Jawa. Melayu Jawa. Kira-kira Pak, dari kan ini seluruh Jawa ya, khususnya. Kalau untuk di Pekanbaru ini Pak, permasalahan apa aja yang sering terjadi, yang misalnya yang sering ditangani lagi gitu Pak? Ya, Pekanbaru ini aja. untuk lembaga ini menangani apa saja permasalahan yang ada di kotanya. Iya, yang paling sering itu Pak, yang Iya. terjadi itu. Perlu kita ketahui juga lembaga dan ini adalah mitra dari pemerintah. Jadi karena ini mitra, pemerintah juga punya masalah yang berkaitan baik itu masalah sosial, masalah kekerasan. Hampir semua bidang, semua ini lembaga adat itu bisa masuk. Karena berkaitan dengan anak-anak kita juga yang ada di Riau. Contoh kekerasan tentang narkoba ini anak-anak kita juga jadi korban, anak-anak generasi muda jadi korban, dan mereka kan duduk berdomisili di Riau, yang mana itu adalah masyarakat Melayu. Nah, jadi karena mitra tadi, pemerintah mendorong atau mengajak lembaga adat untuk memberikan sumbangan pemikiran, sumbangan saran bagaimana mengatasi tentang narkoba. Itu salah satu. Kemudian banyak lagi kerjasama antar lembaga, yaitu tentang hukum macam mana masyarakat itu bisa diselesaikan secara hukum adat. Tidak serta-merta ditangani oleh hukum pidana atau hukum perdata, tapi diselesaikan menjadi hukum adat. Jadi mitra banyak sisi sebetulnya, dari bidang pertanahan, bagaimana tanah masyarakat dan tanah perusahaan bisa diselesaikan
pusat dengan ini mama atau orang-orang yang memang menangani tentang itu. Kemudian masalah hukum dan lembaga adat sendiri ada namanya PBH, Pusat Bantuan Hukum, yang di situ membantu masyarakat yang terlibat atau berurusan dengan hukum. Makanya ada Pusat Bantuan Hukum yang memberikan jalan atau solusi atau penengah pada masyarakat antara pihak yang diperkara dan pihak yang bermasalah. Ini kan membahas tentang rantai mangkuk saja ya Pak, Iya. sama kayak alur proses gitu. Ada proses. Dengan yang dipertanyakan Azul tadi, bagaimana kebijakan program yang dilakukan untuk menyelesaikan semua masalah itu? Istilahnya prosesnya bagaimana? Prosesnya yang bagaimana? lebih jelas ya. Ya, contohnya kira-kira apa gitu? Ya kayak permasalahan yang Bapak Sebut tadi. Ya, tentunya ada laporan dari masyarakat. Kalau ada masyarakat yang melapor tentang sesuatu hal masalah, contohnya dari di bidang hukum, itu ada orang itu berkunjung atau bersurat ke lembaga adat mengadu hal seksual tentang hukum tadi, nanti akan ditindaklanjuti oleh ketua umum, di mana disposisikan ini ke bagian siapa. Kalau berkaitan dengan hukum, itu akan didisposisikan, akan diteruskan melalui Pusat Bantuan Hukum. Nah, Pusat Bantuan Hukum itu biasanya orang itu melakukan jalur mediasi atau mendengarkan pendapat dari kedua belah pihak. Menyelesaikan hukum, menyelesaikan perkara hukum itu tak bisa diselesaikan oleh informasi satu orang saja. Harus didatangkan kedua orang itu. Diminta keterangan dari pihak ini dan pihak ini, sehingga posisi PBH, lembaga adat itu sebagai penengahnya. Nah, penengah sehingga dicari solusi untuk itu. Biasa seperti itu. Terus bagaimana kearifan lokal dan pengetahuan tradisional dapat dimanfaatkan untuk memperkuat ketahanan ekonomi sosial masyarakat yang sedang kayak ada banyak perubahan seperti itu sekarang. Kearifan lokal itu seperti apa? Kearifan lokal ini kayak ya Pak. Kayak contohnya pengetahuan ini norma-norma yang ada di lembaga. Ya, bisa diulang lagi apa sih? Biar dapat nyambung nih. Ya. Bagaimana kearifan lokal dan pengetahuan tradisional dapat dimanfaatkan untuk memperkuat ketahanan ekonomi dan sosial masyarakat, seperti kayak untuk kami di kalangan anak-anak muda contohnya Pak. Kan Ya. kami anak-anak muda sekarang kan udah istilahnya udah jauh lah dari tentang mengerti tentang masalah adat-adat, karena udah masuk kayak masuk Teknologi ya. teknologi. Ya, Melayu atau lembaga adat Melayu Riau itu tidak mengasingkan diri kepada kemajuan teknologi zaman sekarang. Bahkan Melayu itu terbuka untuk semua kalangan, semua informasi, baik itu teknologi. Tentang kearifan lokal untuk menunjang ekonomi untuk generasi ini, sebetulnya ilmu di Melayu itu ada istilahnya tapak-tapan. Tapak-tapan, kalau orang tua-tua dulu dari pagi dia mengajar sampai jam berapa, jam 10 dia pulang, jam 11 atau siang nanti dia pergi ke kebun sampai jam 2 istirahat, jam 3 nanti dia balik ke sungai punya menengok luka atau jerat luka ikan yang mau ditengok. Sore nanti dia ternak kambing banyak. Malam dia ngajar ngaji atau pergi ke surau, ke langgar, ke musola.
untuk menimba ilmu atau belajar ilmu. Itu ilmu tapak lapan orang tua orang Melayu dulu. Jadi kalau bisa kita terapkan keraton lokal zaman dahulu untuk generasi yang sekarang ini, macam mana pemuda, anak-anak muda sekarang itu berpikiran mengupgrade diri, kemampuan dia apa sih? Contohnya macam saya nih, kemampuan diri saya selain saya seorang pengurus di lembaga adat, saya harus menimba ilmu terus nih tentang kekayaan khazanah budaya Melayu, adat istiadat. Tapi di samping situ saya juga pengusaha. Walaupun usaha saya kecil-kecil, bukan jualan. Walaupun jualan ini belum menggunakan tempat. Jualan saya itu ada dua, satu jasa, satu barang. Nah, jasa itu bisa kita mengisi acara, bisa kita MC, kita bisa ngajak WO atau macam-macam mana. Kita isi waktu-waktu kita yang bermanfaat. Kalau kita produk teknologi sekarang Instagram, Facebook, TikTok, kita bisa jualan ini. Apapun barang bisa jual. Jadi dengan teknologi sekarang ini sebetulnya lebih mudah sebetulnya kita untuk menerapkan kearifan lokal, ilmu orang tua dahulu untuk menunjang ekonomi untuk pemuda yang sekarang ini kalau ibarat pekerjaan itu memang susah gitu ya. Karena kita harus kreatif. Oke, baik Pak, terima kasih Pak atas informasi yang Bapak berikan kepada kami. Dan sekali lagi Pak, mohon maaf mengganggu waktunya. Saya Azul Timana. Saya Rahmat juga. Saya Diaryani, saya Febri Bella, saya Suci Mayanisti. Kami izin pamit Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.